hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dengan imanmu katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hanya di dalam Tuhan kami mau bersuka. Dalam Tuhan, obat semuanya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka tinggallah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka tinggallah. Tepuk tangan lebih keras buat Tuhan kita. Sekali lagi, katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi dengan iman katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan, mari bersuka. Dalam Tuhan, yo semua bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka tinggallah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka tinggallah. Yang di kanan, yang di tengah, yang di kiri, kita mau nyanyi bareng-bareng, saut-sautan ikutin kita ya. Yo! Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Heroes, bersuka di keren. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam. Semuanya. Kita bersuka di dalam.
dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Sekali lagi ya, kita nyanyikan. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Semua siap? Kedahsyatannya di hidupku. Katakan dengan imanmu. Imanku apa? Berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Kau. Puji ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku menyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, nang, 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 nang. Nang, 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 nang. Nang, 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 nang. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku, atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata kami kuat Tuhan, kuat melangkah bersamanya. Hadirin ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku menyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Sama-sama. Hari ini saya mau semuanya bersama-sama ya. Kita mau deklarasikan bahwa kita adalah umat pemenang pada malam ini. Amin. Here we go. Hey. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku
persilakan duduk, aku persilakan semuanya duduk. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama datang dalam hadiratnya. Yuk kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam
Engkau satu-satunya sumber harapan kami Tuhan. Di tengah lembah sekalipun Tuhan, kami tahu Tuhan ada Engkau yang selalu memegang tangan kami Bapa. Engkau satu-satunya sumber harapan kami Tuhan. Thank you Jesus.
kita menyembah Tuhan. Kalau engkau sudah dikaruniai bahasa roh, engkau bisa berbahasa roh. Kalau engkau belum dikaruniai bahasa roh, engkau bisa bermazmur buat Tuhan. Engkau bisa berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah Kristus. Terima kasih buat salibmu Tuhan. Kirabata karabaya sete karabahase. Kami yang gak layak, kau jadikan layak. Oh terima kasih Yesus, terima kasih. Kirabata karabaya sete karabahase. Ini kami anak-anakmu Tuhan. Kirabata karabaya sete karabahaso. We worship you. We worship you. Kirabata karabaya sete karabaya se. Ini kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan Yesus, Yesus. Haleluya Yesus, thank you. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kirabahasa karabahasa. Oh benar Yesus. Terima kasih, terima kasih. We worship you, oh God. We love you. Terima kasih. Bapak kami percaya Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, kami bukan cuman ikut selebrasi Tuhan. Kami bukan cuman sebatas Tuhan kami hadir ke sebuah event. Tapi hari ini Tuhan, malam hari ini, kami satu, kami percaya, kami ingin berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan di ruangan ini, kami percaya ada hadirat Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang butuh jalan keluar Tuhan berikan jalan. Dan kami percaya Yesus adalah satu-satunya the living hope yang kami punya Tuhan. Kami mau sambut beran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang bisa mengubahkan, menguatkan, bahkan memulihkan setiap kehidupan kami. Kami sambut beran firman Tuhan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap, mari sama-sama kita mau berkata, amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman sekalian, puji Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang terberkati oleh praise and worship. Sekali lagi tepuk tangan buat pelayan kita yang spesial. Ada Faith Christabel, kita percaya hidupnya terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Bahkan malam hari ini jadi berkat di tempat ini. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati setiap kehidupan kita teman-teman ya. Dan puji Tuhan hari ini saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu teman-teman. Dari teman-teman tadi masuk sampai ke tempat ini. Saya tahu bahwa di luar hujan, betul ya. Di sini mungkin ada yang kesusahan cari Grab. Ada yang relate ya, waduh susah banget gitu ya. Mau ke ibadah ternyata hujan saudara ya. Tapi kita percaya bahwa kalau teman-teman ada di tempat ini, itu tandanya teman-teman rindu banget sama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang setuju katakan amin. Amin teman-teman. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar tentang sebuah tema. Kalau teman-teman mungkin tahun lalu pernah datang gitu ya, kita bicara tentang salvation generation. Di tahun ini kita mau sama-sama belajar tentang the living hope. Coba toleh kanan kirinya, bilang the living hope. Gak apa-apa, agak medok dikit gak apa-apa guys ya. Oke, the living hope artinya adalah bagaimana kita tahu hari ini kita menyambut bagaimana celebrate Yesus Kristus sudah bangkit buat setiap kita, amin. Coba taruh tangan kita di dada yuk. Tuhan bangkit buat saya. 2, 3, Tuhan bangkit buat saya. Semua kita tahu bahwa hari ini kita merayakan bagaimana Yesus sudah bangkit. Tapi masalahnya teman-teman banyak di antara anak-anak muda, mereka bersandar kepada harapan yang palsu. Bukan cuman status palsu gitu ya. Bukan cuman kemudian ada relationship-nya yang di PHP.
Oh ada tapi nggak ngaku kayaknya ya. Ada yang terkena PHP teman-teman ya. Wih ini rasanya dikasih harapan palsu. Zaman sekarang ada istilah di ghosting. Wah ya kan. Nah kadangkala teman-teman ada hal di dalam dunia ini yang rasanya serba semu atau sementara. Palsu, harapan-harapan yang palsu. Anak-anak muda seringkali kita berharap kepada apa? Kita bisa berharap kepada uang mungkin, kepada kekayaan. Tapi berapa banyak di tempat ini yang tahu uang dan kekayaan itu bisa habis teman-teman. Bisa habis, bisa hilang dalam sekejap. Ada orang yang bermain di dunia kripto dan sebagainya gitu ya. Kita rasa kita bisa dapat cuan. Wah anak-anak zaman sekarang gitu ya, pinginnya cuan. Tapi ternyata uang yang kita tanamkan, kita mainkan, ternyata juga bisa habis dalam sekejap. Ada anak-anak muda yang bisa berharap kepada apa lagi? Mungkin kepada relationship atau pertemanan. Atau yang disebut, ada di sini yang punya orang kesayangan. Wih, ada? Wih, itu temennya ada yang langsung senggol-senggol gitu ya. Kamu itu ya kan. Siapa di sini yang punya orang kesayangan? Masa nggak ada sih? Cantik-cantik. Langsung tuh ya, angkat tangan gitu ya. Tepuk tangan dong, itu berani banget ya tepuk. Iya kan? Wih. Kita semua teman-teman kadang punya orang yang kita kasihi. Entah itu PDKT-an gitu ya, pacar gitu ya. Wah yang rasanya adalah orang yang kita sayang. Tapi berapa banyak di tempat ini yang tahu bahwa kadangkala orang yang kita sayang bisa Wih, langsung kompak. Pernah dikhianati ya? Pernah disakiti? Ya saya juga pernah gitu. Nah kadang kita bisa tahu bahwa orang yang kita kasihi, orang yang dekat sama kita. Entah itu mungkin orang tua, entah itu mungkin saudara kandung kita. Semuanya bisa mengecewakan. Mereka bisa berubah teman-teman. Bahkan kita kadangkala juga bisa mendasarkan gitu ya harapan kita juga kepada prestasi atau pencapaian. Tapi setiap prestasi, setiap pencapaian kita itu ada batasnya. Sama-sama katakan ada batasnya. Kalau kita kejar gelar doktoral, kira-kira ada nggak yang lebih jago dari kita? Ada teman-teman. Kita kejar banyak hal teman-teman, tapi pasti ada orang yang lebih jago dari kita. Itu sebabnya kepintaran, prestasi, semuanya itu ada batasnya. Semua hal yang kita harapkan gitu ya, dasar-dasar itu bisa hilang sementara. Dunia selalu berkata gini, kalau kamu punya ini, kamu bakal baik-baik aja. Kalau kamu punya uang sekian, hidupmu bakal oke. Kalau kamu punya relasi yang bagus, relasi yang keren gitu ya, jalur orang dalam, ya kan? Kamu pasti nanti akan baik-baik aja, nanti tenang aja. Tapi berapa banyak di sini yang percaya itu adalah kata dunia. Semua itu bisa hilang teman-teman. Tapi kata Injil adalah kalau kamu punya Yesus, kamu akan baik-baik saja. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Siapa di sini yang setuju kita punya Yesus? Setiap kali saya melayani Tuhan teman-teman, saya selalu berkata bahwa saya ini orang malang. Tapi kehidupan saya nggak malang teman-teman. Kenapa? Karena saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan saya percaya semua kita tinggal di Malang, setuju? Tapi kita semua adalah orang-orang yang bukan malang, tapi beruntung. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang percaya tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin, katakan amin. Haleluya. Kadangkala teman-teman itu harapan yang palsu. Tapi kalau kita punya Yesus, itu adalah harapan yang pasti. Ayatnya teman-teman ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu. Dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Sia-sia kalau Yesus gak bangkit. Tapi kabar baiknya, hari ini Yesus sudah bangkit. Maut sudah dikalahkan. Dosa sudah dilepaskan dalam setiap hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang umat pemenang kepunyaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini gak sia-sia di dalam Kristus. Coba toleh kanan kirinya. Gak sia-sia kita kesini ya. Kita ikut Yesus gak sia-sia saudara ya. Nggak sia-sia ketika kita ikut dengan Yesus. Nah hari ini saya akan bagikan teman-teman. Anak-anak muda seringkali bisa melewati banyak fase dalam kehidupan mereka.
Saya hari ini akan bagikan 3 hal, 3 journey atau 3 perjalanan atau 3 ruang yang seringkali anak muda itu lewati. Ruang yang pertama teman-teman adalah ruang gagal. Ruang apa? Ruang gagal. Ruang gagal ini bicara soal masa lalu. Di sini siapa yang punya mantan terindah? Wih, kalau terindah kok jadi mantan ya, aku juga heran gitu ya. Aduh ya kan. Nah, bicara soal masa lalu. Ada anak-anak muda yang ketika memasuki ruang gagal, ruang di mana mereka nggak bisa berjalan maju, tapi mereka terus tertarik kepada masa lalu. Contoh gitu ya, ada orang-orang yang merasa gagal ketika keluarganya adalah keluarga yang broken family. Seorang anak muda merasa bahwa kenapa kok hidupku gagal? Kenapa kok papa mama harus gagal dalam pernikahan? Teman-teman seusia saya gitu ya, ada teman saya yang sudah menikah. Saya belum teman-teman ya. Ada teman saya yang sudah menikah tapi kemudian cerai teman-teman. Nah ada orang-orang yang merasa bahwa wah hidupku gagal. Ketika kita mungkin mengalami situasi yang broken dalam hidup kita. Ada orang-orang yang menjalani ketika dalam kehidupan banyak anak-anak di luar sana. Mereka merasa gagal karena mereka ada MBA. Tahu MBA? Married by Accident. Ada orang-orang yang merasa gagal karena mungkin dia udah gak bisa jaga kekudusan padahal dia pelayan Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin merasa gagal karena dia gak bisa jaga kekudusannya ketika berrelationship atau pacaran. Teman-teman kadangkala dunia ini kita bisa masuk ke dalam sebuah ruang yang namanya kegagalan. Tapi biarlah hari ini teman-teman kita gak mau jadi orang yang saling tunjuk. Amin. Kita gak mau jadi orang yang saling menghakimi. Tapi dengar baik-baik bahwa firman Tuhan berkata di Petrus, 1 Petrus ya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama, terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita baca sama-sama ayat 2-3. Karena kemurahannya yang melimpah telah apa? Melahirkan kita kembali. Dunia seringkali ketika kita berada di ruang gagal, orang lain bisa tunjuk hidup kita dan berkata, kamu terlalu kotor, kamu terlalu berantakan, dan kamu sudah terlambat. Bahkan gak cuma orang lain, kita sendiri pun bisa menunjuk dalam hidup kita, aduh udah terlambat deh. Aku sudah gak jaga kekudusan, udah terlambat deh. Teman-teman kadangkala ini membuat kita terintimidasi dan kita terus berada dalam masa lalu ruang gagal. Tapi firman Tuhan menegaskan, oleh karena kemurahan Tuhan yang melimpah, oleh karena anugerah Tuhan, hari ini kita beroleh kabar baik. Tuhan akan melahirkan kembali setiap hidup kita yang tadinya gagal, yang tadinya orang berkata enggak mungkin, yang tadinya bilang bahwa sudah terlambat. Tapi bagi Tuhan gak ada kata terlambat untuk kita bisa terima pemulihan yang daripada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin teman-teman. Jadi gak lagi kita hidup dalam masa lalu. Gak lagi kita berkata gimana ya keluargaku kok gagal. Guys please, kita tahu bahwa firman Tuhan bilang oleh kemurahan Tuhan, Tuhan ingin melahirkan kita kembali. Melahirkan untuk apa teman-teman? Untuk kita menjadi pribadi yang terima kemenangan demi kemenangan. Siapa di sini yang percaya kita beroleh kemenangan? Yang beroleh kemenangan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita teman-teman. Ruang gagal. Satu kali seorang murid Yesus namanya adalah Petrus. Dia pernah menyangkal Yesus. Dia berkata aku gak kenal sama Yesus. Tapi tahukah teman-teman Yohanes 21 ayat yang ke-16. Yesus berkata kepada si orang yang pernah gagal. Semua orang berkata bahwa hidupnya ini gagal dan hancur. Tapi hari itu Yesus bilang gini. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab apa? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Yesus kemudian berkata kepada si orang yang dianggap sudah gagal teman-teman. Tapi Yesus hari itu berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman artinya gini, Petrus itu pernah gagal.
Dia pernah mendukakan hati Tuhan, dia menyangkal Yesus. Tapi luar biasanya Yesus tetap kasih kemurahan yang luar biasa dalam hidup Petrus. Yaitu apa? Hari itu dia tetap diberikan kepercayaan lagi. Sama-sama katakan kepercayaan lagi. Yang tadinya dia orang yang gagal, yang tadinya dia mungkin hidup dalam rasa bersalah. Tapi kemudian hari itu Yesus sengaja tanya 3 kali teman-teman. Ya, Petrus nyangkalnya berapa kali? 3 kali. Yesus pun tanya 3 kali untuk memulihkan identitas Petrus. Yesus tanya apa? Apakah engkau mengasihi aku Petrus? 3 kali ditanya Yesus. Dan sampai pada akhirnya Yesus cuma bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya orang yang pernah gagal, orang yang pernah hidupnya berantakan. Tapi Yesus tetap mau mempercayai hidupnya lagi. Karena dia tahu ini adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. So hari ini teman-teman kita tahu bahwa semua kita pernah gagal. Ada hal yang tersembunyi mungkin dalam hidup kita. Tapi percaya sama-sama Tuhan hari ini sedang mempercayakan sesuatu lagi yang besar dalam hidup kita. Amin teman-teman. Amin. Yang kedua, kesimpulan dari yang poin pertama. Di setiap ruang gagal, ingat ada Yesus, the living hope yang apa? Membangkitkan. Yang tadinya kita rasa gagal, tapi hari ini kita the living hope. Jesus is our living hope. Ada pribadi yang membangkitkan kita dari masa lalu kita. Dari intimidasi iblis. Dan kita keluar menjadi orang-orang yang menang dan berani di dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua teman-teman. Tadi ruang gagal. Apa yang biasa kita jernih di dalam Tuhan? Anak-anak muda seringkali melewati ruang ujian. Sama-sama katakan ruang ujian. Di sini ada nggak yang kalau ujian GPT? Wih, banyak. Ujian itu happy apa enggak sih guys? Kemarin ada salah satu anak magnet gitu ya, sempat cerita dia itu kerjain soal Mandarin gitu ya. Kemudian dimasukin ke GPT guys ya. Kemudian bisa keluar itu jawaban. Keren juga ya, zaman saya kok nggak ada gitu ya. Sekarang canggih ya, Mandarin pun bisa gitu ya. Nah, tapi teman-teman, ruang ujian adalah ruang yang seringkali kita hindari. Kalau bisa libur aja lebih enak. Kalau bisa nggak di ujian gitu ya. Tapi ruang ujian adalah ruang yang harus kita alami kadangkala. Ayat yang ketiga teman-teman, di 1 Petrus masih ayat yang sama dikatakan bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus dari mana? Kematian ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Teman-teman seringkali ruang ujian ini menggambarkan apa sih? Mungkin masalah. Mungkin kita bisa diuji kesabaran kita. Ada di sini yang punya teman bahasa Jawanya bencek nosoro. Wih, itu temannya di mana itu? Ada? Mungkin ada gitu ya. Kadang kita merasa bahwa dikecewakan sama teman. Duh ini kok punya teman bencek no gitu ya teman-teman ya. Kok sulit banget kita dalam circle pertemanan, dibohongi sana sini gitu ya. Kemudian dilukai gitu ya. Kadang kita bisa melewati ruang ujian itu. Kadang kita juga bisa mungkin udah lamar kerja, di sini ada yang udah mulai cari kerja teman-teman. Kita lamar kerja ke banyak perusahaan kemudian rasanya kok ditolak gitu ya. Gak pernah ajak wawancara. Kadang kita bisa melewati ruang ujian di mana mungkin kita pernah kehilangan orang yang kita kasihi. Itu adalah ujian terberat kadang ya. Orang yang kita kasihi mungkin meninggalkan hidup kita. Tapi teman-teman hari ini di tengah ruang ujian ada satu kabar yang kita harus ketahui. Jesus is the living hope. Tuhan itu adalah satu-satunya harapan di tengah ruang ujian. Teman-teman ada satu kisah di Bible yaitu tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Tahu kisahnya tentang di dapur api. Kita tahu saat itu mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi kemudian ujiannya dapur apinya ada nggak teman-teman? Ada. Mereka masuk nggak ke dalam dapur api? Masuk teman-teman. Bukan berarti apinya padam nggak? Enggak. Tapi mereka tetap masuk ke dalam dapur api. Tapi kabar baiknya hari itu walaupun mereka tetap melalui ruang ujian.
api yang bisa menyambar hidup mereka. Tapi toh mereka teman-teman gak ada satupun yang terbakar. Tahu kisah itu? Artinya teman-teman kita mungkin bisa melewati ruang ujian. Kita bisa dikecewakan, kita mungkin kehilangan orang yang kita kasihi. Ada masalah demi masalah, ujian demi ujian. Tapi percaya teman-teman, ada Yesus yang tetap bersama kita di dalam dapur api. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang walaupun mereka masuk ke dalam ruang ujian, mereka nggak kebakar. Ada ayat di Yesaya teman-teman. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang kedua. Ketika engkau melewati air, kita baca sama-sama ganti kata saya ya. 2, 3, ketika apa? Saya melewati air, Tuhan ada bersama saya. Dan melalui sungai, sungai itu tidak akan apa? Menenggelamkan setiap kita. Kita bisa lewati sungai yang begitu deras, ujian yang begitu besar. Tapi sungai itu nggak akan menenggelamkan setiap hidup kita. Bahkan ayat yang kalimat berikutnya, ketika engkau berjalan di dalam api, mungkin kau pernah diejek sama temanmu, engkau mungkin pernah mengalami situasi yang begitu sukar di dalam api, tapi dikatakan apa? Engkau tidak akan terbakar. Dan nyala api tidak akan apa? Menyambar setiap hidup kita. Kenapa teman-teman? Karena di awal kita tahu ya, bahwa ketika kita sama bareng sama Yesus, maka sekalipun kita lewat dapur api, tapi Tuhan tetap beserta dengan hidup kita, amin. Kita nggak terbakar sungai, lewat sungai kita nggak akan tenggelam. Anak-anak Tuhan nggak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Siapa di sini yang percaya hidup kita lewat sungai tidak akan tenggelam, amin. Lewat dapur api, ujian, masalah, kita nggak akan terbakar, amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, teman-teman. Kita masih punya masa depan, teman-teman. Ujian masalah bisa datang, tapi kita tetap punya masa depan. Di setiap ruang ujian, ingat ada Yesus, the living hope, yang menopang, yang selalu jalan bareng kita. Kita nggak pernah dibiarkan sendiri, tapi Tuhan selalu menopang hidup kita. Nggak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman. Yang terakhir adalah ruang apa? Kalau tadi ruang gagal, ada Tuhan, the living hope yang membangkitkan. Yang kedua, bicara soal ruang ujian. Meskipun ada ujian, tapi kita ada Yesus, the living hope yang tetap menopang di setiap masalah kita. Yang ketiga adalah bicara soal ruang tunggu. Ada di sini yang lagi nungguin jodoh? Banyak. Ada yang sudah ketemu jodohnya? Wih, kan? Nah, teman-teman kadangkala ruang tunggu adalah ruang yang enak apa enggak? Di sini ada yang tim nyerobot atau tim antri? Oh, antri. Iya, antri ya. Nah, kadangkala untuk menunggu sesuatu kita itu bisa nggak sabar, teman-teman. Kita bisa nggak sabar nih kapan ya matengnya gitu ya. Masak mie instan aja kita nggak sabar loh. Udah instan masih nggak sabar gitu ya. Nah tapi kadang-kala ketika kita sudah doa, kita sudah ikut Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan pulihkan dong keluargaku. Tuhan nih loh papa mama lagi tengkar tolong dong. Tuhan nih aku ada kendala di keuangan, di pendidikan nih bayar kos gimana. Kita menunggu ini udah akhir bulan. Teman-teman ketika ada ruang tunggu kadangkala kita bisa goyah iman kita. Kita bisa goncang, aduh ini gimana iman Tuhan kepada Tuhan apakah betul. Tapi teman-teman di ruang tunggu kita percaya ada janji firman Tuhan yang gak pernah gagal dalam hidup kita. Ayatnya kita lanjutkan ya di ayat yang sama 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Ayat ini berkata bahwa untuk menerima Yesus itu bangkit supaya apa teman-teman? Untuk kita bisa menerima warisan yang apa? Tidak dapat binasa. Warisan kemenangan kita adalah tidak dapat binasa. Tidak bercela dan tidak pudar. Yang telah dipersiapkan bagi kamu di surga. Teman-teman kadang-kala kita mengejar apa yang ada di dunia. Padahal Tuhan sedang siapkan warisan yang gak pernah binasa, yang kekal dalam hidup kita.
Itu sebabnya setiap hari ketika kita berada di ruang tunggu teman-teman. Biarlah mata kita nggak memandang setiap masalah. Tapi kita melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang nggak akan mengecewakan. Dan ending hidup kita bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan. Tapi hari depan yang penuh dengan harapan dalam hidup kita. Masa depan yang penuh dengan harapan. Di ruang tunggu kadang kita bisa goyang iman kita. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita memegang teguh pengakuan tentang apa? Pengharapan kita. Karena Yesus Tuhan kita yang berjanji adalah apa? Katakan dengan keras, adalah setia. Manusia bisa nggak setia? Bisa. Tapi Yesus adalah pribadi yang setia. Sekalipun kita di ruang tunggu, tetap ingat ada pribadi Yesus. Pengharapannya adalah setia. Teman-teman, beberapa minggu lalu gitu ya, kita mungkin memperingati yang namanya Jumat Agung, Good Friday. Yaitu tentang kematian Yesus Kristus. Tapi tahu nggak teman-teman, untuk sampai kepada kebangkitan, dari hari Jumat, ada hari apa dulu teman-teman? Hari Sabtu. Dan hari Sabtu ini menggambarkan ruang tunggu hari itu. Hari itu mungkin gak ada kabar mana ya Yesus katanya bangkit kok belum ada kabar. Teman-teman, hari itu, hari Sabtu adalah hari yang hening, yang penuh kesunyian. Yang gak tahu gimana dengan harapan, gimana dengan guru yang mereka ikuti selama ini. Kemudian meninggalkan murid-murid. Tapi hari ini teman-teman kita tahu kisahnya. Bagaimana ternyata dari hari Jumat, kita mungkin ada di hari Sabtu hari-hari ini. Rasanya kita ada di ruang tunggu. Rasanya kita nggak jalan maju. Rasanya ikut Tuhan kok ditolak sana sini. Kerjaan juga belum beres, masih belum jelas. Tapi percaya teman-teman, di hari Sabtu tetap ada hari Minggu. Tetap ada apa teman-teman? Kebangkitan. Itu yang menjadi janji daripada firman Tuhan. Siapa di sini yang percaya bahwa mungkin selama ini kita pernah mengubur setiap mimpi kita. Kita mungkin rasanya udah mati setiap mimpi kita. Kita udah kubur dalam-dalam, nggak bisa ini, nggak ada modal, orang tua nggak support. Kita udah kubur habis-habisan setiap mimpi kita. Kita udah nunggu nggak ada jawaban. Tapi biarlah hari ini kita sama-sama percaya bahwa setiap mimpi yang selama ini sudah kita kubur, kita percaya di dalam nama Yesus Tuhan tetap bisa bangkitkan. Setiap mimpi yang mustahil Tuhan tetap bisa kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan teman-teman. Di setiap ruang tunggu ada Tuhan. Ingat ada the living hope yang menjamin masa depan kita. Dia adalah pribadi yang setia. Saya boleh panggil worshiper buat maju ke depan teman-teman. Hari ini kita simpulkan sama-sama ketika kalian semua datang ke tempat ini. Gak tahu apa yang kalian alami hari ini. Mungkin sebagian dari kita ada di ruang gagal. Gak ada seorang pun yang mungkin tahu apa yang pernah kita lakukan. Ada dosa yang mungkin selama ini kita terus bawa kita mundur. Ruang gagal. Kita merasa hidup di mana kita nggak bisa maju. Tapi ingat sama-sama ada Yesus yang membangkitkan. Amin teman-teman. Di setiap ruang ujian teman-teman. Mungkin hari-hari ini kita terasanya berat, rasanya capek. Rasanya saya sudah mengampuni orang itu berkali-kali. Saya sudah kerja mati-matian, saya sudah berusaha banyak hal. Tapi kok rasanya hasilnya belum kelihatan. Ruang ujian. Tapi biarlah hari ini kita percaya di sepanjang hidup kita ada Yesus yang menopang berjalan bersama kita. Kasih kita sukacita. Kasih kita kekuatan. Kasih kita damai sejahtera. Kasih orang-orang yang bisa support dalam hidup kita. Kasih orang-orang yang bisa dengerin curhatnya kita. Bahkan mungkin kita ada di ruang tunggu hari-hari ini. Kita menunggu jawaban doa, kapan ya keluargaku dipulihkan. Kapan ya aku jadi orang yang bisa nyenengin mama papa.
Ada ruang tunggu yang mungkin selama ini kita sudah doakan tapi belum dijawab. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, sesudah kubur itu ada kebangkitan. Kubur itu kosong, tapi Yesus sudah bangkit. Artinya hari ini kita pun akan terima kemenangan, kebangkitan, sukacita daripada Tuhan. Kalau selama ini engkau nangis bercucuran air mata, seolah mimpimu terpendam. Tapi hari ini ada kebangkitan. Kita bisa bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Karena Yesus yang memberikan kebangkitan atas setiap hal yang mustahil dalam hidup kita. Teman-teman, hari ini saya teringat ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ada seorang penjahat di sebelah Yesus. Orang ini kita tahu bahwa seorang yang penjahat yang disalib, dia nggak ada lagi hari esok. Dia nggak ada lagi punya kesempatan untuk memperbaiki citra diri dia. Dia nggak ada lagi kesempatan untuk dia bisa membenahi hidup dia. Seorang penjahat yang ada di samping Yesus, dia nggak rasanya bagi dunia, dia adalah orang yang udah nggak ada harapan. Dia sudah di akhir hidupnya, dia sudah selesai. Rasanya udah gak ada kesempatan buat hidup dia. Tapi yang luar biasa, si penjahat ini tahu. Dia sadar bahwa selama masih ada Yesus, maka masih ada harapan dalam hidup dia. Dan kita tahu Yesus berkata apa? Yuk sama-sama kita ke Firdaus. Teman-teman, biarlah hari ini menjadi reminder dalam hidup kita. Mungkin kita rasanya udah gak ada hari esok. Kita rasanya udah gak ada kesempatan kedua. Rasanya ruang tunggu begitu lama. Tapi biarlah hari ini kita sama-sama percaya. Ada Yesus, the living hope. Yang tetap bisa membangkitkan setiap yang mati dalam hidup kita. Yang tetap terus menopang hidup kita. Dan yang tetap terus menjamin masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan kemenangan. Yang percaya, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita nyanyikan lagu ini teman-teman. Bangkitkan setiap hidup kita. Oh, kami percaya Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya
teman-teman, engkau bisa ambil waktu, engkau bisa berdoa sendiri di hadapan Tuhan. Engkau mungkin mengalami ruang gagal, engkau mungkin mengalami ruang ujian, bahkan engkau mengalami ruang tunggu. Malam hari ini ambil waktu sejak engkau bisa berdoa sendiri di hadapan Tuhan. Mungkin ada harapan yang sudah mati, mungkin ada mimpi yang sudah engkau kubur, atau mungkin ada dosa yang menarik engkau mundur. Hari ini kita datang sama Tuhan. Hari ini bukan menjadi sebuah event atau pertunjukan, tapi hari ini Tuhan Yesus itu hadir. Kirabata karabayat, mari doa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bawa doa kami itu. Kau tahu Yesus. Kira bahara bayasa kara bahara bayase. Kira bahara bayasa takara bayasya kara bahara. Kira bahasa kira bayasya kara. Tuhan, kau tahu Tuhan setiap kegagalan kami Tuhan. Teman-teman, hari ini kalau engkau rindu, Tuhan aku mau Tuhan. Aku ingin menyerahkan setiap kegagalanku. Aku mau menaruh setiap beban permasalahanku di dalam tangan Tuhan. Aku mau menaruh setiap penantianku di dalam tangan Tuhan. Kalau engkau mau Tuhan, aku mau engkau jamah. Kau bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Semua mata terpejam, kau bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, kau lihat, yes, terima kasih. Tuhan lihat setiap hati. Tuhan lihat setiap permasalahan. Tuhan lihat setiap tangan yang mengangkat. Tuhan lihat kirabata karabaya sete karabaya sakarabahas. Kirabaharabaya sata karabaya sekarabahas. Kirabaharabaya sata karabaya sekarabah. Kirabaharabaya sakaram. Mungkin di antara kita ada mimpi yang sudah terkubur. Ada rasanya nggak mungkin, tapi hari ini kau mau serahkan kepada Tuhan. Kau bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kau mungkin kau merasa berdosa, kau merasa Tuhan aku sudah terlambat. Aku sudah gak mungkin punya harapan. Tapi kalau hari ini kau percaya Yesus masih pegang kendali, kau bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kirabata karabaya sete karabaya sakarabahas sakarabahas. Teman-teman, hari ini, malam hari ini, biarlah saya rindu. Mungkin saya tahu di antara teman-teman ada orang-orang yang mungkin bukan ibadah di tempat ini. Tapi izinkan kami, izinkan saya hari ini 1 menit, 2 menit ke depan menjadi pastor buat saudara sekalian di tempat ini. Kalau engkau hari ini selama tadi dari awal hingga akhir, engkau tergerak, engkau rindu Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau engkau pulihkan. Aku terima janji Tuhan. Aku mau engkau ubahkan. Kalau engkau bahkan rindu untuk didoakan, engkau bisa maju ke depan sama-sama. Setiap teman-teman yang sudah mengangkat tangan, kalau engkau rindu didoakan baik yang mengangkat tangan maupun tidak, engkau bisa maju ke depan dalam hitungan yang ketiga. Kalau engkau perlu didoakan, engkau maju. 1, 2, 3. Kirabata karabaya sete. Tepuk tangan buat setiap teman-teman kita yang ambil langkah. Kirabata, terus kalau ada lagi teman-teman bisa maju. Gak usah tunggu orang lain. Gak usah bingung kanan kiri. Kalau masih ada bisa maju ke depan. Kirabata karabahas. Setiap ruang gagal kita, setiap ruang ujian kita serahkan. Setiap penantian kita serahkan di hadapan Tuhan. Kirabata karabaya sete karabaya sekaraba. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kirabaharabaya sete karabaya. Para pendoa bisa berdoa. Kirabata karabaya sekarabaharabaya se. Kiraherabaya sete karabaya sekarabaya. Kirabaharabaya sete karabaya. Kirabaharabaya sete karabaya sekarabaya. Kirabaharabaya sekarabaya. Yang di depan berdoa, kirabata karabaya. Oh Yesus, kami percaya Yesus.
hati kami Tuhan. Di dalammu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya
sama-sama kita bersatu di dalam doa. Setiap yang di depan, mari sama-sama kita berdoa. Yang di belakang, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini Engkau lihat hati kami. Kami percaya malam hari ini meskipun kami mungkin gak maju ke depan, tapi kami percaya setiap hidup kami sudah diubahkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami yang menerima bahwa Yesus adalah pribadi yang baik. Kami percaya ada the living hope, ada harapan baru dalam hidup kami. Semua yang mati di dalam nama Yesus, Tuhan sudah bangkitkan. Setiap harapan, setiap mimpi yang terkubur di dalam nama Yesus, Tuhan sudah bangkitkan. Kami terima di dalam nama Yesus. Yang percaya, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang percaya sudah terima kemenangan, tepuk tangan paling meriah. Yang percaya sudah terima mujizat, tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mungkin selesai. Kami mungkin Tuhan mari sama-sama sebelum kita melanjutkan teman-teman, kita bersatu hati, kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini, malam yang begitu luar biasa, begitu indah. Kami percaya bukan karena kami yang ada di depan, tapi kami percaya karena kasih Tuhan yang menjamah setiap hidup kami. Sebabnya Tuhan, malam hari ini sebelum kami ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami rindu untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Biarlah ini menjadi ucapan syukur kami. Karena kami tahu Engkau sangat baik dan sungguh mengasihi kami. Yang siap memberi sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk teman-teman semua. Wow, ibadah malam hari ini luar biasa banget ya Anggi. Ya, luar biasa banget tuh Kak. Nah buat teman-teman di sini yang merasa Tuhan benar berbicara kepada kalian satu persatu, boleh angkat tangan dong teman-teman? Boleh dong, Boleh angkat lihatkan tangan? lambaian tangannya. Oke, banyak banget ya. Luar biasa. Sama aku juga merasa Tuhan hari ini udah berbicara kepada aku. Dan yang pastinya dari awal praise and worship sampai special message dari Pastor Tirza, itu benar mengena di hati aku Anggi. Iya Kak. Nah aku tuh merasa hari ini aku diingetin kalau Tuhan Yesus yang sudah bangkit adalah bukti nyata kalau dia itu adalah pengharapan yang hidup, gak pernah sia-sia dan gak pernah mengecewakan aku nih Anggi. Bener banget Kak, aku juga pribadi merasa sangat-sangat terberkati, merasa sangat dilawat oleh Tuhan melalui ibadah pada malam hari ini. Yang merasa dilawat, merasakan lawatan Tuhan, boleh sekali lagi lambaikan tangannya teman-teman, aku pengen lihat. Berikan kemuliaan dong untuk Tuhan kita sekali lagi. Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan banget ya Kak. Nah teman-teman, sembari teman-teman memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kembali kami ucapkan terima kasih kepada taburan donasi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, taburan jemaat berupa pembelian merch kaos, dukungan Pixmo Photo Booth, dukungan Oyi Buttermilk, dukungan BMW Astra Malang, dukungan Galaxy Motor Malang, serta dukungan Geprek Biung yang telah membantu kesuksesan acara pada malam hari ini. Dukungan saudara-saudari sekalian begitu sangat berarti dan kiranya Tuhan yang membalas setiap hati yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan teman-teman kalau dari tadi kita berbicara tentang memberi dengan sukacita, ada satu hal lagi nih buat teman-teman yang bisa lakukan untuk ambil bagian dalam karya Tuhan. Yap, bener banget. Melalui pembelian merch kaos yang bisa teman-teman temukan di booth dekat pintu masuk utama ya. Nah buat teman-teman yang mau beli merch ada dua pilihan cutting nih. Ada yang normal dan juga boxy. Jadi buat teman-teman yang suka yang oversize atau yang kayak anak-anak skena gitu ya Kak ya. Bisa banget ya Bisa Kak. banget disesuaikan dengan style kalian. Karena gak cuma warna hitam, putih, tapi ada warna-warna lainnya. Ada warna hijau, ungu. Jadi buat kalian disesuaikan ya buat style kalian. Ya, dan bukan sekedar membeli kaos, tapi setiap pembelian yang teman-teman lakukan itu menjadi bagian penting dan dukungan untuk karya Tuhan melalui acara pada malam hari ini.
Jadi buat teman-teman untuk yang tertarik setelah ibadah nanti bisa langsung kunjungi booth merchandise di depan dekat pintu masuk ya. Ingat ya teman-teman, di depan di dekat pintu masuk. Nah teman-teman, selain acara malam hari ini yang begitu luar biasa dan memberkati kita semua, masih ada satu lagi yang sayang banget kalau misalnya dilewatin nih. Bener banget, akan ada seminar Heroes dengan topik yang kayaknya semua orang di sini tuh relate banget deh. Relate? Ya. Di-spill dong, di-spill Kak, apa sih? Jodoh dari Tuhan atau pilihan manusia nih. Wow, tentang jodoh-jodoh ini menarik nih, ya Kak Kak, ya. bener Kayaknya banget. teman-teman di sini juga, aku nih. Nah buat kalian yang mau untuk ke sana, biaya pendaftarannya adalah free alias gak dipungut biaya. Iya betul teman-teman, seminar ini akan diadakan pada hari Sabtu 18 April pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Seperti tadi yang udah diinfo ya, kabar baiknya tidak dipungut biaya dan terbuka untuk umum ya teman-teman. Bener banget, aku pasti bakal ngajak teman-temanku karena biasanya kalau topiknya tentang jodoh-jodoh gini tuh gak tahu kenapa pada tertarik gitu. Pada datang ya Kak ya. Jadi buat kalian yang ada di sini jangan lupa buat datang dan ajak teman-teman kalian, saudara ataupun semuanya deh yang kalian kenal buat sama-sama datang dan diberkati oleh Tuhan. Iya betul banget. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa langsung aja cek di Instagram Heroes Malang ya. Nah teman-teman ada sedikit pengumuman lagi nih. Tadi kan sudah di sounding ya di awal kalau ada foto booth di depan di dekat pintu masuk. Nah mungkin buat teman-teman yang tadi datangnya terlambat setelah ibadah ini boleh banget langsung cus ke foto boothnya, foto-foto, abadikan momen bersama orang-orang terkasih ya. Dan buat teman-teman yang tadi udah foto-foto, mohon maaf banget, bisa sediain tempat juga atau jangan foto lagi buat teman-teman yang udah foto. Bisa langsung bergantian, aja. Iya, ya, bergantian. bergantian kayak dengan gitu. teman-teman yang belum. Benar. Oke teman-teman masih pada semangat semuanya? Semangat? Kayaknya suaranya cuman yang dari sebelah kiri Iya. kita Kak. Kita coba sekali lagi ya. Masih semangat teman-teman. Guys, puji Tuhan gitu. Oke Kak. semuanya yuk kita bangkit berdiri dan kita akhiri pada malam hari ini dengan sukacita. Yang bersuka cita saya ingin dengar suaranya lebih lagi, mana suaranya? Oke, kalau bersuka cita coba toleh kanan kirinya, lihat raut wajahnya bersuka cita enggak? Kalau kurang bersuka cita boleh gandeng tangannya, ajak ke depan kita mau bersuka cita buat Tuhan kita. Oke, boleh maju. Oke, boleh maju semuanya. Biar kita bisa lihat wajah yang ganteng dan cantiknya kalian. Boleh maju. Ini belum penuh ini. Kalau anak muda lebih bersemangat lagi, yuk yang di belakang boleh maju semuanya. Sampai di depan nggak ada ruang untuk kita bisa bergoyang-goyang lagi. Boleh maju. Oke, semua siap untuk memuji nama Tuhan? Oke, mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Hey. Come on, Jazz, mana suaranya? Woo! Come on, Zira. Oh,
took away my shame. And you nailed it to the cross. Amen. You got me running out the grave. Hey, hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Come on, man, sing it louder. And you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Hallelujah, hallelujah, 'cause you took away my shame.
Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Terima kasih. Tiup lilinnya. Tiup lilin. Make wish dulu ya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Yeay. Tepuk tangan buat Thank you semuanya. Oke, sebelum boleh deh kakak Faith buat make a wish terlebih dahulu. Oke. Udah ditiup sih tapi udah gak apa. Make a wish terlebih Oke, aku dahulu, make a lalu wish habis itu dulu kita ya. foto bersama, oke? Oke. Oke, silakan. Amin. Amin, oke. Thank you so much semuanya. Boleh minta tolong kerjasamanya buat teman-teman pemusik boleh iya. ada ke sebelah sana. Ayo Teman-teman kita worshipper. foto. Teman-teman pemusik boleh merapat. Teman-teman pemusik boleh merapat. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, semuanya tangannya boleh tunjuk. Kakak Faith. 1, 2, 3. Yang terakhir yang paling heboh. 1, 2, 3. Passover 2026, The Living Hope. Ya, yang diberkati Tuhan dalam ibadah Paskah malam ini bisa lambaikan tanganmu. Sekali lagi lambaikan lebih tinggi. Sambut dengan tepuk tangan lebih meriah lagi. Ayo semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Pertama juga berdoa buat ucapan syukur ulang tahun dari Faith. Dan kemudian juga kita dapat berkat anugerah sepulang dari tempat ini. Tidak ada lagi yang gagal. Amin. Semua dibangkitkan dalam Yesus Tuhan. Dalam ruang tunggumu engkau percaya ada Yesus yang menopangmu. Amin saudara. Dan di dalam segala sesuatu yang engkau lakukan dalam apapun juga ketakutanmu akan Tuhan rubah oleh karena dia sudah bangkit. Mari sama-sama arahkan tanganmu. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Ibadah hari ini, ibadah yang diberkati, ibadah yang penuh dengan syukur, pengharapan yang baru. Karena dengan kebangkitan-Mu ada hari esok buat kami. Berdoa secara khusus anak-Mu Faith, Tuhan telah tambahkan usia. Tuhan berkati dia dengan talenta suara yang terbaik. Tuhan memberkati hidupnya untuk jadi berkat. Dan percaya firman-Mu berkata, di tangan kanan-Mu ada umur panjang. Dan di tangan kiri-Mu ada kekayaan kehormatan. Biarlah anugerah berkat Tuhan mengalir atas anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati kehidupannya di masa mudanya, bahkan masa depannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, umat pemenang-Mu hari ini akan pulang. Mereka membawa pengharapan baru, mereka hidup dalam kemenangan, mereka hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus. Dan percaya ketika mereka pulang masing-masing ke rumah mereka, mereka membawa berkat Tuhan yang luar biasa. Pertemukan kami kembali dalam event acara selanjutnya dan percaya di tempat ini pemulihan terjadi. Yang datang dengan kelemahan dikuatkan, yang datang dengan kesulitan dibukakan jalan dan diberkati. Diberkati masa depan mereka, diberkati kesehatan mereka dan diberkati apa yang mereka cita-citakan. Sekarang mari mengangkat kedua tangan kita. Kiranya anugerah Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan anugerah kasih karunia yang penuh setiap hari atas hidupmu. Diberkati masa mudamu, diberkati pendidikanmu dan apa yang kau kerjakan semua dibuat Tuhan berhasil berkemenangan. Jadilah berkat di mana engkau ada dan percaya
kuasa kebangkitan Yesus menyertaimu mulai sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya engkau sudah diberkati dan akan terus-menerus diberkati. Mari sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.